Banyak orang yang sengaja tidak berpuasa atau membatalkan puasanya makan di warung-warung seperti itu, Ustaz. Ya, jangankan ketika dibuka warung, enggak dibuka saja. Kalau yang dia mau makan ya makan juga. Ini dikenal, Ustaz, rumah makan ataupun warung yang khusus buka di bulan puasa, Ustaz. Berarti kalau kita katakan tidak 100% menjadi haram harta keuntungannya tersebut, tetapi dia dapat dosa. Ketika melihat orang makan dan lain sebagainya, ini iman mereka yang lemah gitu. Jangan salahkan orang yang nggak puasa gitu. Kita bisa nggak ngukur keimanan masing-masing kita? Sebenarnya kenapa kita harus berpuasa? Bahkan tahapan di dalam Islam sebelum kita melakukan pengaruh ini. It's time to post Proud of Sunnah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pemirsa Hasil TV, kembali lagi di Proud of Sunnah Podcast edisi spesial Ramadan. Ya, alhamdulillah kali ini kita bersama guru kita ya, Al Ustadz Heri Purnama LC Hafizullah Ta'ala. Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sekali lagi Ustadz. Ahlan wa sahlan. Kabarnya gimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, senang sekali. Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan juga keluarga Ustadz ya diberikan kesehatan. Ya Rabbal Alamin. Dan tentunya ini juga bagi para pemirsa Hasil TV di rumah yang sedang menyaksikan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dan nanti ibadah puasanya lancar dan maksimal. Nah pemirsa, ini teman-teman semuanya, akhi ukhti rahimani rahimakumullah. Ada satu pertanyaan di bulan Ramadan yang menjadi sebuah klise dan juga menjadi sebuah stigma dan ini menjadi sebuah isu gitu. Begini Ustaz, kalau di bulan Ramadan kan kita tahu kita diwajibkan semua berpuasa, terkecuali orang-orang yang diberi uzur gitu Ustaz ya. Benar. Nah berarti otomatis kalau hampir mayoritas semua orang berpuasa berarti tidak ada jual beli ataupun orang-orang yang menjual makanan di waktu siang hari orang berbuka puasa kan Ustaz? Begitu Ustaz? Tapi ini subhanallah Ustaz, ada sebagian yang masih ditemukan orang-orang yang membuka warungnya yang berjualan makanan gitu, menjual makanan ataupun minuman di waktu siang di bulan Ramadan Ustaz, di bulan puasa. Dan mirisnya lagi banyak sekali kaum muslimin saudara-saudara kita yang hadir di situ Ustaz. Wallahu alam apakah memang ada uzurnya gitu. Tapi kebanyakan yang sudah masyhur di masyarakat ataupun menjadi rahasia umum. Banyak orang yang sengaja tidak berpuasa atau membatalkan puasanya makan di warung-warung seperti itu Ustaz. Nah jadi kan muncul pertanyaan Ustaz. Ustaz, bagaimana sih hukum buka warung di siang hari di Ramadan? Nah tapi afwan Ustaz, jadi jawab dulu insya Allah nanti kita Ustaz akan jawab di akhir. Teman-teman boleh simak sampai selesai insya Allah. Nah Ustaz, terkait ini Ustaz. Sebenarnya usaha-usaha yang menjual makanan ataupun seputar jual beli untuk apa namanya orang-orang makan gitu Ustaz. Ini bagaimana statusnya di bulan Ramadan Ustaz? Memang harus tutup semua gitu Ustaz ya? Atau memang ada orang-orang yang butuh juga nanti Ustaz? Gimana Ustaz misalkan? Nah mungkin Ustaz bisa jelaskan sedikit Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat pemirsa Hasil TV di mana saja berada, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah kepadanya, terkhusus di dalam bulan Ramadan untuk kita semakin meningkatkan iman, amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya berkaitan dengan ini, kalau kita bahas dari sisi ada istilahnya usul fikih. Ya, ada para ulama mengatakan saddu zara'i. Saddu zara'i itu adalah menutup pintu yang akan membuka adanya celah-celah maksiat atau celah-celah yang di situ mungkin akan terjadi sesuatu yang diharamkan yang akan dilakukan oleh orang. Jadi pintunya itu ditutup. Ya, kalau kita berbicara hukum asal dalam membuka warung ya, sebagaimana juga mungkin kita sebelumnya kita telah sampaikan juga ya. Yang namanya orang pastilah ya, pasti dalam masalah makanan dan minuman ini tidak bisa dihindari, apalagi bulan Ramadan mereka ya kita mengetahui insya Allah mereka ada yang memang lemah, tidak bisa masak atau tidak bisa menyediakan atau dengan kesibukan masing-masing, maka tentunya di sini juga perlu ada yang menyediakan. Berarti orang yang menjual makanan itu mesti ada.
Tetapi tentunya harus diatur. Ya, kalau misalnya ada peraturan khusus dari pemerintah yang mayoritas kaum muslimin, dan ini sangat baik sekali, dan seperti itu yang kita harapkan ya. Karena kita dalam arti supaya jangan terbuka celah adanya orang yang memang mereka itu dalam arti ya keimanan mereka bukan faktor faktor keimanan mereka yang lemah, faktor keimanan mereka yang tidak ada di dalam hati mereka, sehingga mereka memang mencari celah untuk bisa makan ya pada siang bulan Ramadan. Jangankan tidak dibuka warung. Iya Ustaz. Ya, jangankan ketika dibuka warung, enggak dibuka saja. Kalau yang dia mau makan ya makan juga. Tetap. Ya tetap dia. Tapi ini namanya itu yang kita katakan tadi, kita tutup celah. Tutup celah. Kalau dia misalnya melakukan sembunyi-sembunyi di rumahnya atau di mana dia pergi ke tempat lain, itu kan urusan dia. Tetapi jangan kita beri ruang untuk ya istilahnya ini orang yang sudah jelas tidak mau berpuasa. Iya Ustaz. Ya, sementara dia tidak ada uzur, berarti kan ini namanya kita menyediakan sesuatu untuk mereka melakukan perbuatan dosa. Sementara kita mengetahui dalam surah Al-Maidah Allah mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Berarti kalau kita misalnya mendukung atau kita memang sengaja memberikan izin, atau memang kita sebagai orang yang membuka rumah makan sengaja terang-terangan, berarti kita kan sengaja, berarti tolong menolong kita. Ini orang sudah jelas mau berbuat dosa. Ya, sementara orang yang meninggalkan puasa kan dosanya besar. Dosanya besar Ustaz ya? Ya besar dosanya. Jadi ini yang perlu ditutup celahnya. Bukan malah membuka gitu, bukan malah membuka gitu. Wah subhanallah. Ustaz, afwan Ustaz, sedikit Ustaz. Sampai-sampai ini Ustaz ada memang beberapa kita sebutkan oknum lah. Ini dikenal Ustaz, rumah makan ataupun warung yang khusus buka di bulan puasa Ustaz. Nauzubillah Ustaz. Berarti kalau orang-orang yang wallahualam yang mungkin yang ada uzur gitu Ustaz ya, tapi yang memang tidak ingin berpuasa ataupun yang ingin membatalkan puasa, mereka udah tahu bahwa ada satu warung ini di situ buka bulan puasa siang hari gitu. Jadi kalau kita mau buka puasa makan di situ. Dan itu setiap Ramadan berulang-ulang begitu Ustaz. Orang udah familiar ataupun udah masyhur. Ini bagaimana Ustaz usahanya seperti ini Ustaz? Iya, pertama sekali tentunya kalau kita lihat dari hasil usahanya yang halal, hukumnya hukum asalnya halal. Tapi ada yang berkaitan misalnya di situ membuka celah untuk orang dapat melakukan perbuatan dosa. Ini sama seperti tadi, berarti dia kan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ya, berarti kalau kita katakan tidak 100% menjadi haram harta keuntungannya tersebut, tetapi dia dapat dosa. Ya, dia akan dapat dosa dari situ. Dosa tadi berarti hartanya tadi kan awalnya mubah Ustaz ya, jualannya Ustaz. Tapi begitu dia melakukan maksiat, harta yang didapatkan tadi statusnya tidak sepenuhnya haram. Tidak sepenuhnya haram, dia berdosa. Tapi dosanya tetap dapat ya Ustaz. Iya jelas, apalagi kan dosanya bisa jadi dosa besar karena membatalkan puasa kan dosa besar. Oh iya subhanallah. Bekerja sama istilahnya kan. Kalau di harta ini tadi Ustaz, balik lagi Ustaz, ada kemungkinan nggak keberkahan harta itu hilang begitu Ustaz? Ya karena dalam arti ya seperti mendapatkan harta tersebut tetapi dengan jalan yang tidak benar. Walaupun halal ya seperti tadi pasti hilang keberkahannya. Hilang keberkahan. Ya, tidak ada keberkahannya walaupun misalnya dilihat untungnya banyak tetapi akan cepat habis juga. Nah. Bahkan mungkin bisa jadi habisnya juga pada hal yang sia-sia. Karena di situ memang kata para ulama, banyak para ulama menjelaskan melalui ayat Al-Quran, yang banyak sekali hadis Nabi, bahwa memang dicocokkan. Kalau sesuatu itu yang baik biasanya juga digunakan untuk yang baik. Kalau sesuatu itu memang caranya tidak baik atau misalnya di sini ada unsur perbuatan dosa, biasanya hartanya juga habis kepada yang tidak baik juga. Biasanya dikenal dengan uang panas gitu ya, makanya ya kita kan harus berpikir, kita apalagi kita kepala rumah tangga, kita yang membuka usaha, jangan sampai untungnya banyak tetapi ternyata di sini mempengaruhi istilahnya kehidupan keluarga kita tidak berkah. Tidak berkah. Bisa jadi kalau kita katakan kan bagaimana mungkin kita mengetahui banyak penjelasan para ulama tentang bahayanya perbuatan dosa akan berpengaruh bahkan kepada kehidupan keluarga. Sebagaimana seorang ulama salaf dulu mengatakan, saya kalau saya melihat istri saya tidak taat,
Kendaraan saya tidak bisa diatur ontanya segala macam. Biasa naik biasa nggak ada apa-apa. Anak-anak misalnya melawan, mereka introspeksi diri. Mereka mengatakan kepada diri mereka, sepertinya saya melakukan perbuatan dosa. Ya, seperti tadi bisa masuk ke situ. Ketika dia ini melakukan sesuatu yang jelas, dia membuka pintu celah untuk orang melakukan dosa besar, orang berbuka pada siang harinya, ya. Berarti di sini walaupun dia dapat untung, itu berpengaruh kepada kehidupan keluarganya. Bisa jadi tidak baik. Bisa jadi hubungan anak istrinya segala macam, walaupun duitnya banyak bisa beli ini, bisa beli itu. Atau seperti tadi hilang harta begitu saja sia-sia, nggak ada kepada kebaikan. Nah, ini bisa jadi larinya ke situ. Maka tentunya seorang yang dia berpikir berarti di sini kan ada mudarat. Iya Ustaz. Berarti dia harus cari bagaimana supaya dia mendapatkan harta itu di samping halal, thayyib, tetapi juga berkah. Insya Allah, karena memang dicari keberkahan hartanya terlebih dahulu. Ya, jadi balik lagi yang membuka warung ini tadi Ustaz harus introspeksi lagi Ustaz ya. Kalau memang dia menjual untuk orang-orang yang memang butuh yang diberi uzur, mungkin ya nggak apa-apa gitu Ustaz ya. Mungkin ibu-ibu yang mohon maaf sedang berhalangan atau sedang sakit, dia memudahkan itu, ya nggak apa-apa Ustaz ya. Insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau dibilang kita yang mayoritas nih Ustaz, insya Allah kan kita berada di negara yang mayoritas muslim, atau mungkin daerah-daerah kita yang sebagian yang lebih banyak mayoritas muslim nih Ustaz. Nah ini seharusnya bagaimana Ustaz? Dan mungkin ini sebagai saran juga untuk pemerintah kita, dan kita juga bisa membantu pemerintah kita untuk menjalankan peraturannya nanti. Apakah sebaiknya memang harus di pemerintah juga tegas mengeluarkan peraturan bahwa selama bulan Ramadan itu ya tidak dibenarkan kaum muslimin, yang muslim juga mungkin Ustaz, untuk menjual ke yang muslim yang sedang berpuasa, atau bagaimana juga mungkin yang di luar muslim Ustaz. Nah mereka kan ya tidak puasa gitu kan, ya bukan termasuk di dalam muslimin, apakah boleh membuka gitu juga apa bagaimana Ustaz? Ya sebenarnya peraturannya tetap sama. Ya, peraturannya tetap sama, apalagi mayoritas kaum muslimin dan pemimpin Islam. Ya. Sebagaimana kita mengetahui dalam hukum fikih, ya, ketika kita mayoritas kaum muslimin, pemimpin kita Islam, orang-orang non muslim juga mereka diberikan peraturan juga. Berikan peraturan dalam arti mereka tidak dizalimi, akan tetapi mereka juga tidak boleh membuka celah juga ada di situ perbuatan dosa. Berarti mereka tetap tidak boleh membuka rumah makan juga. Ya, karena namanya kita tadi kan tidak tahu orang yang masuk. Ya, dari mana-mana datang. Jadi ini membuka celah. Ya. Kalau memang mau diatur sebenarnya, insya Allah ya kita kalau yakin bahwa rezeki itu di tangan Allah, sebenarnya kan kita bisa atur. Bisa atur ini kita berhusnuzan, berbaik sangka, insya Allah orang yang akan beli makanan ini adalah orang yang mau berbuka. Berarti ya bukanya setelah asar. Waktu orang mau berbuka Ustaz ya. Jadi jelas kita terlepas dari dia mau berbuka membatalkan puasanya, itu kan bukan urusan kita. Nggak mungkin pula kita tanya satu-satu. Kamu mau beli ini bukanya kapan? Karena mungkin juga. Silakan dia beli. Tetapi kan orang sudah tahu ini sudah setelah asar, orang udah dekat berbuka. Ketika itu yang terbaik kira-kira untuk dibuka rumah makan. Atau seperti tadi takjil kan, membuka apa istilah menjual makanan untuk iftar. Sebenarnya begitu juga. Saya melihat sebaiknya seperti itu. Ya mungkin kalau menjual di waktu menjelang berbuka puasa wajar Ustaz ya. Kalau jual iftar di jam 12 kan agak aneh ya Ustaz ya. Iya, buka siang-siang kan enggak mungkin. Jual es kasturi tapi jam 12 siang. Lagipun kita lihat mungkin kalau persentasenya ternyata yang masuknya banyak, berarti kan jelas orang banyak berbuka puasa. Kalau orang yang uzur tuh rasanya enggak akan banyak. Banyak sakit, haid atau apa, rasanya mungkin 1-2 orang yang datang. Tetapi kalau sudah dikenal bahwa di situ kalau sudah buka siang, ya kalau misalnya di atasnya dikasih kain atau apa ditutup, tetapi di bawahnya kok banyak kaki kelihatan dari luar. Berarti ini kan ada yang nggak beres. Berarti kan pemerintah harus tegas. Ya, rumah makan seperti ini harus didatangi, dinasihati. Pemerintah di situ harus ini juga ya kan hak penguasa untuk istilahnya menasihati, istilahnya untuk bertindak dalam arti yang tegas, itu memang hak pemimpin. Tapi afwan Ustaz, bagaimana kalau nanti orang bilang ini nggak toleransi nih gitu. Nah nanti kalau kita dikatakan seperti itu bagaimana Ustaz? Maksudnya ya udah, maksudnya kan yang berpuasa nih kaum muslimin nih, yang Islam aja nih.
Misalkan yang di luar Islam, ya terserah kita mau buka juga gitu kan. Ya itu bagaimana Ustaz ketika dibilang tidak Ya, toleransi kalau nanti Ustaz? toleransi dalam batasan kita kembali kepada hukum Islam. Di zaman Nabi SAW bagaimana prakteknya? Di zaman negeri-negeri yang mereka adalah pemimpin-pemimpin kaum muslimin atau khalifah Iya, Ustaz. dari kaum muslimin, yaitu di peraturan seperti itu kepada orang non muslim juga mereka harus diterapkan untuk mereka. Ya. Dalam rangka juga kita katakan, bahkan kalau kita mengatakan toleransi yang Iya, Ustaz. tepat itu, bahkan orang di luar Islam mereka toleransi tidak buka rumah makan. Karena iya. mereka menghargai banyaknya kaum muslimin. Nah, itu yang toleransi yang tepat. Itu toleransi Ustaz Nah, ya. itu yang betul toleransinya kan. Iya. Karena dia menghargai, karena dia tahu berada di negeri yang mayoritas kaum muslimin Iya. dan menghormati orang-orang yang berbuka, orang-orang yang berpuasa gitu Ustaz ya. Iya. Ya, Tapi afwan Ustaz, ada juga nih stigma ya Ustaz. Katanya ini sebagian oknum nih, masyhur Ustaz, ada sebagian oknum yang bilang orang-orang yang terganggu sama orang-orang yang berpuasa tapi terganggu dengan orang yang tidak berpuasa ketika melihat orang makan dan lain sebagainya, ini iman mereka yang lemah gitu. Jangan salahkan orang yang nggak puasa gitu. Salahkan diri sendiri itu. Ya kenapa imannya itu lemah gitu. Biar aja orang mau makan kan, kalau memang imannya kuat dia akan tetap puasa gitu. Nah, ini bagaimana menanggapi stigma ini Ustaz? Kalau menjawab seperti ini sebenarnya jawabannya ringkas aja. Kita bisa nggak ngukur keimanan masing-masing kita? Ya, kalau keimanan antum seperti sahabat mungkin aman. Ya, iman kita ini umat akhir zaman. Yang memang kita ini cinta dunia, cinta makan, minum, syahwat, semuanya yang ada dalam pikiran kita. Ya, kalau orang yang berbicara tersebut, taruh dia imannya kuat, dia satu orang dia. Yang mayoritas bagaimana? Yang mayoritas aghlabiyah, yang kebanyakan orang. Iya Ustaz. Ya, berarti kan kembali kita kepada pembahasan tadi, kalau kebanyakan orang itu tergoda dengan sesuatu yang dia sangat haus dan lapar, kemudian kita buka celah, namanya dia akan tergoda dan dia akan bisa membatalkan puasanya. Berarti di sini kan perkataan dia, kalau kita katakan perkataan dia dari satu sisi benar. Tetapi ketika dipraktekkan, karena kadar keimanan manusia ini berbeda-beda. Bahkan kalau kita katakan, mohon maaf mungkin kita tidak menilai apresiasi manusia, mayoritas mungkin kaum muslimin imannya lebih banyak yang lemah daripada yang kuat. Subhanallah. Ya. Berarti kalau Anda memakai kaidah ini untuk umum general nggak bisa. Karena apa? Kebanyakan orang malah lemah imannya. Ketika kita buka, ini menjadi celah mereka untuk berbuka. Sama kalau kita mengatakan, maaf mungkin dianalogikan dengan yang lain kan. Dilarang orang untuk berbuat zina, jangan nanti terjadi kerusakan hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak sah. Ya, tetapi kita buat istilahnya buat pintu yang buat orang akan tergoda syahwatnya. Ya, di antaranya mungkin ya kita lihat sekarang contohnya di mana-mana wanita banyak yang tidak tutup aurat, yang pahanya nampak. Apakah bisa dikatakan yang penting kan iman antum? Ya, iman antum tuh sampai di mana? Sampai di mana? Kekuatan iman kita tuh sampai di mana? Apalagi godaannya sekarang beda. Semakin teknologi ini semakin maju, banyaknya media sosial ini kan semakin kuat kita untuk harus mempertahankan iman kita. Makanya jangan dibuka celah. Kembali kita kepada penjelasan yang di awal tadi. Kaidah usul fikih mengatakan saddu zara'i, tutup pintu, celah untuk orang bisa masuk kepada dosa. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ya. Berarti jelas Ustaz ya. Kalau dari penjelasan Ustaz, akhirnya kalau kita simpulkan hukum buka warung ini jatuhnya seperti apa Ustaz? Hukum asalnya kalau di luar Ramadan boleh. Kalau di dalam bulan Ramadan dibolehkan, tapi harus ada peraturan jelas dari pemerintah. Kalau bisa mereka isi belangko, ini rumah makan yang ada, ini peraturan kami, bisa ndak dijalankan, silakan buka. Poin-poin yang penting seperti tadi, tidak ada nampak, habis itu mungkin bukanya dekat mau berbuka. Ya, ataupun misalnya ada sudah dimulai dimasak, misalnya ada siang, tetapi ini stoknya mungkin dalam arti untuk orang-orang yang uzur. Ya. Kalau udah ketahuan orangnya setiap hari yang datang itu aja kan ketahuan itu yang buka rumah makan. Sepatunya hafal mungkin kan. Iya, mukanya hafal, berarti orang nggak puasa. Nggak ada uzur dia. Datang sehat-sehat, tiba-tiba makan. Bukan sakit-sakitan datang dia. Subhanallah. Ya kembali lagi Ustaz ya, mungkin yang lebih tahu mungkin pribadi yang menjalani gitu Ustaz ya. Mungkin nasihat Ustaz tadi coba muhasabah, karena
baik harta nanti pun banyak yang dihasilkan dari kegiatan itu, tapi kalau nggak berkah ya nggak ada guna Ustadz ya. Iya benar. Baik, Masya Allah Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Semoga bisa menjadi pengingat lagi nih bagi teman-teman. Ya Insya Allah ya, jangan lagi sampai ada kaki-kaki yang kelihatan di warung-warung makan ketika siang. Subhanallah. Semoga Allah melindungi kita Ustadz ya. Semoga Allah beri taufik juga kita bisa istiqomah dan kita bisa mencapai keimanan, dan tentunya dengan puasa ini kita juga bisa mendapatkan ketakwaan. Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Terima kasih. Semoga Ustadz juga diberikan kemudahan dunia akhirat. Baik, alhamdulillah amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustazi, jazakumullah khair pemirsa Hasil TV. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to post Prop of Sunnah.